Selanjutnya, setelah kita belajar mengenai pop-up ya, selanjutnya kita mau belajar mengenai find by. Jadi metode ini itu untuk ngecek elemen yang awalnya mungkin nggak ada di DOM tapi bakalan ada di masa depan gitu. Misalnya kayak fetch API ya, kita kan nunggu dulu fetch API nya selesai baru dia tampil di DOM, atau enggak misalnya kayak kita ada scroll, kemudian ketika kita scroll elemennya sampai ke titik tertentu nanti ada elemen HTML yang muncul kayak gitu. Nah, itu bisa pakai find by gitu. Untuk ngetes si find by ini ya, itu kita bisa pakai Magic App sama API App. Pertama Magic App. Sorry, ini bukan Magic, bukan API App tapi mantan app. Ya. Di pertama kita belajar mengenai Magic App dulu. Ini kalau kita refresh aplikasi kita, awalnya nggak ada apa-apa. Setelah 3 detik baru muncul tulisan abrakadabra itu. Kenapa seperti itu? Karena gini, Magic ini isinya kayak gini komponennya ya. Jadi ada satu state ya, yang isinya itu boolean ya, dia bakalan berubah jadi true setelah 3 detik komponennya di render pakai use effect ini kita. Ketika state-nya true, muncul teks abrakadabra gitu ya. Nah, cara ngetesnya gini, kita nggak bisa pakai query by ya, nggak bisa pakai get by sama query by, harus pakai find by untuk ngetes tulisan abrakadabra ini. Karena gini, satu-satunya yang punya fungsi await ini ya, yang return promise itu cuman find by aja ya, yang lain nggak nge-return promise gitu. Kenapa dia nge-return promise? Karena kan butuh beberapa waktu ya untuk si komponen ini ada gitu loh, untuk si elemen ini ada gitu. Tes yang pertama itu saya mau ngetes bahwa teksnya itu nggak ada ya, ketika render pertama kali nggak ada. Do not render text in the first render. Untuk ngetes elemen yang nggak ada di DOM ya, kita masih pakai query by ya, sama seperti contoh sebelumnya ya. Kita bisa pakai query by. Kenapa nggak pakai find by langsung ya? Karena nggak perlu async await ya, pakai ini aja cukup gitu. Nah, baru di tes yang ketiga kita pakai find by ya. Tes yang kedua maksudnya. Di sini kita render magicnya, komponennya, kemudian kita query elemennya, kan gitu. Ini coba kita tes ya. Nah, yang pertama yang mau kita taruh di parameter pertama itu abrakadabra ya teman-teman, yaitu teksnya ya, teks dari elemennya. Nah, parameter kedua kenapa undefined? Jadi sebenarnya ini tuh bisa diisi objek ya teman-teman, diisi objek atau undefined. Kalau kita pakai TypeScript kan ada infonya nih, bisa diisi oleh properti apa aja dan tipe datanya apa aja kayak gitu. Nah, ini tuh properti kedua ini, param kedua ini ya, itu tuh berfungsi kalau misalnya kita pakai find by role misalnya, itu berfungsi harus ada isinya ini, selektor tertentu lah gitu. Itu nanti bisa dicek di dokumentasinya atau tutorial yang YouTube tadi yang saya kasih ya. Tapi karena kita pakai find text doang, ini nggak perlu diisi ya, undefined aja bisa. Nah, mengenai param ketiga itu kan ada objek yang isinya satu properti namanya timeout ya, number atau undefined nih tipe datanya. Kenapa harus diisi 4 detik? Ini artinya 4000 milisecond ya, yang sama aja kayak 4 detik. Nah, kenapa kayak gitu? Karena gini, ini kan kita harus nunggu 3 detik untuk teksnya ini tampil. Nah, ini sengaja saya lebihin jadi 4 detik ya, lebihin 1 detik jadi 4 detik, karena kalau misalnya dibikin 3000 malah error ya ini ya, karena lebih sedikit, lebih sekian milisecond lah gitu, makanya gagal. Nah, harus dilebihin 1 detik aja. Ini harus ada timeout ini 4 detik, kalau enggak dia defaultnya itu timeoutnya cuma 1 detik ya, jadinya pasti gagal gitu. Nah, kalau dibikin 4 detik ini berhasil. Expect to be in the document, ini berhasil kan. Coba aja nih, ini kita bisa hapus nih, tapi nanti gagal ya karena nunggunya cuma 1 detik. Ini kan unable to find element with text abrakadabra. Nah, coba ini dibikin 1 detik misalnya.
bakalan berhasil nggak? Gagal juga ya, karena apa? Karena lebih 20 milisecond gitu kan. Nah, bikin aja jadi setengah detik ya, dari 500 milisecond berhasil ya, tapi kita balikin aja jadi 3 detik ya untuk catatan kita gitu. Nah, itu untuk Magic App ya. Untuk yang elemen HTML nya bakalan tampil tapi butuh waktu gitu. Setelah Magic App kita mau tes mantan app ya, yang isinya Fetch API gitu. Ini kita coba dulu, taruh di atas saja, mantan di render kayak gini kan. Kemudian kalau kita lihat di sini kayak gini ya. Nah, isi dari komponen mantan ini itu kayak gini. Komponen ini tuh pada dasarnya nge-fetch API ya teman-teman. Jadi di sini ada state ya, berupa array. State ini bisa berupa array kosong ataupun array of user. Nah, user ini merupakan sebuah objek yang tipenya ini ya, punya 2 properti ini kayak gitu. Nah, terus kemudian ada user effect, yang user effect ini menjalankan satu function ya. Satu function ini nge-fetch API endpointnya ini get/users. Ketika udah dapat datanya ya, baru dimasukin ke sini state ini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman masih ingat di app ini, app.tsx ini ada base URL ya, Axios-nya punya base URL berupa JSON placeholder. Nah, ini apa namanya, API endpoint dummy aja ya teman-teman untuk ngetes. Ketika udah ada datanya ya, kita looping ya datanya. Jadi mantan, terus ini user.name sama user.id untuk key-nya. Kayak gitu doang. Nah, nanti jadinya kayak gini ya. Tesnya seperti apa? Tesnya kayak gini. Pertama kita harus mock si library-nya ya teman-teman. Biasanya itu nggak semua library itu bisa dites ya teman-teman. Ada beberapa library yang harus kita mock. Mock ini artinya gini, kita bikin versi dummy-nya ya dari library ini gitu. Nah, dalam hal ini kita bikin function get ini atau method get yang ada di Axios ini, kita bikin function dummy ya, yang return sebuah data dummy juga, respon dummy juga gitu. Respon user juga ada 3 user nih yang kirimkan gitu loh. Nah, itu untuk ngetes Axios tuh kayak gini caranya. Nah, mengenai after each clear all mock ini artinya gini. Setiap kali ada tes baru ya, misalnya di bawah sini nih ada tes baru, itu dia mock yang ini di reset ya teman-teman, supaya tidak mengganggu tes yang lain gitu. Jangan lupa, jangan sampai salah, mock Axios ini harus di atas render mantan ini ya, kalau di bawah error. Saya udah pernah coba. Nah, setelah kita mock si Axios, kita bikin apa namanya, render komponennya, kemudian baru kita query si teks mantan ini ya, pakai find by ya. Kemudian kita expect lengthnya ada 3, karena datanya cuma ada 3 nih di response dummy kita tuh. Kalau mau dibikin 2 error pasti ini. Coba ya, 2 misalnya. Ini yang tesnya kita kill dulu, kita jalanin lagi kayak gini kan. Di sini ada infonya nih teman-teman. Kita expect ada 2 elemen, tapi ternyata malah ada 3 elemen gitu. Nah, kita bikin aja 3 ya, balikin seperti semula, aman kan gitu. Itu untuk kita belajar mengenai apa tadi, find by ya, find all by sama ya, cuman untuk elemen yang lebih dari 1. Kemudian marketing Magic App sama mantan app udah selesai. Sekarang kita coba bikin bank app ya teman-teman.